Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 3 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 12. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu Tuhan bersabda, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu,
Berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Allah, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pemahaman yang benar tentang Allah. Fides quaerens intellectum, yang berarti iman menuntun pada pengetahuan, oleh Santo Anselmus dan Agustinus, seolah menjadi sebuah kritik buat zaman, di mana semua harus masuk akal bisa diterima, termasuk ide tentang Allah. Akibat dari penerapan prinsip ini, secara berlebihan orang kemudian menjadi sangat terpusat pada kebenaran versinya sendiri dan menciptakan pemahaman yang super eksklusif. Akibatnya, orang menjadi terobsesi dan serampangan serta merasa paling tahu tentang Tuhan. Saudara terkasih, bacaan hari ini, terutama Injil Suci, benar-benar memberi sebuah koreksi pada kita yang sering merasa lebih memahami Tuhan. Yesus berkata bahwa anak yang mengenal Bapa dan sebaliknya hanya Bapa yang mengenal anak, dan mereka yang kepadanya anak berkenan memperkenalkannya. Yesus di sini tidak sedang membangun sebuah eksklusivitas pemahaman tentang Allah, tetapi sedang mengingatkan agar kita tidak tergoda untuk terlalu cepat menyimpulkan siapa itu Allah dalam versi kepala kita yang kecil. Akan jauh lebih baik kita berpaling pada Yesus dan mencoba memahami, mengenal dan mencintai Allah seperti Yesus sendiri memahami dan mencintai Bapanya. Yesus adalah guru terbaik untuk mengenal Allah, mencintai Allah dan hidup seturut kehendak Allah. Di luar Yesus kita bisa saja jatuh pada pemahaman yang sempit, eksklusif dan bisa saja obsesif dan serampangan. Ini tidak sama sekali menambah iman, tetapi justru mereduksi iman pada hal-hal yang tidak bertahan dan mendasar, sehingga ketika datang arus cobaan, kita gampang kehilangan pegangan dan arah sehingga mudah berpindah-pindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Mari memahami Allah bersama Yesus agar kita dapat sungguh-sungguh mengenal siapa Dia dan apa kehendaknya untuk hidup kita. Semoga demikian. Amin.